Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Basit yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang orang cerdas dan orang yang tidak cerdas, alias orang bodoh atau alias orang yang berada di dalam kejahilian. Tentu secara singkat. Para jamaah, Sayyidina Umar radhiyallahu an dahulu ketika Rasulullah masih ada, belum wafat, beliau pernah berkata, saya bersama dengan sekitar 10 orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian salah satu dari 10 orang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas dan mulia?" Wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang paling cerdas itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap beramal, maksudnya untuk menghadapi kematian itu. Mereka itulah orang yang cerdas, kata Rasulullah. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jangan khawatir kalau kita punya anak. Ujian matematikanya dapat hanya 6 atau dapat 7. Jangan gelisah, jangan resah. Tetapi yang resah itu adalah kalau anak itu tidak pernah mengingat kematiannya, sehingga otomatis dia tidak berbuat amal-amal kebajikan untuk menghadapi kematian itu. Banyak loh, saya dulu juga begitu. Waduh, anak saya tidak diterima di perguruan tinggi negeri ini, jurusan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan gelisah karena hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika kita memiliki anak, bahkan mungkin saudara kita tidak pernah mengingat akan kematiannya, itulah yang sebenarnya harus kita resahkan. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi, yang berasal dari tanah Persia, beliau pernah mengatakan, ada 3 hal yang membuat heran hingga membuat aku tertawa. 3 hal, kata beliau, sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi, yang berasal dari tanah Persia. Yang pertama, kata beliau, adalah ada orang yang mengangankan dunia. Padahal kematian
telah tengah memburunya. Padahal dia telah diburu oleh kematian kemana-mana. Tapi dia tidak memperdulikan bahwa dia diburu oleh kematian itu. Kemudian yang kedua, kata beliau Salman Al-Farisi, aku heran dan membuat aku tertawa, yaitu orang-orang yang lalai, padahal Allah itu tidak pernah melupakannya. Dan yang ketiga, aku heran dan aku tertawa-tawa. Ada orang-orang yang tertawa sepenuh mulutnya. Wah, 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 kan begitu banyak di pasar di mana. Ya, tertawa lepas, lebar mulutnya, penuh membuka. Bukan hanya giginya yang terlihat, tetapi endel-endelnya itu juga terlihat. Banyak itu. Apa itu endel itu apa? Ya kasihan yang nggak punya gigi. Ya. Saya ulangi, aku heran dan tertawa. Ada orang-orang yang tertawa sepenuh mulutnya, sementara dia tidak mengetahui apakah ia tertawanya itu membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 3 hal yang diherankan, yang ditertawakan oleh Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah dari tanah Persia. Jadi juga tentang kematian. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itulah sekilas gambaran tentang orang cerdas. Mudah-mudahan kita tetap berada menjadi orang-orang yang cerdas itu. Amin. Yang kedua, lawannya sekarang para jamaah. Lawannya orang cerdas itu adalah orang yang bodoh, orang yang berada di dalam wilayah kejahiliaan. Yang pertama, siapa dia? Orang yang bodoh atau berada di dalam kejahilian, yaitu orang yang norok bontek. Apa itu? Bebek ay, melok ay gitu. Melok ay. Dia tidak pernah berusaha untuk mengetahui mengapa itu dilakukan sehingga saya ikut melaksanakannya. Tidak pernah mempelajarinya. Seperti kita ini kan, terus belajar, ya, mencari tahu apa ini, apa itu dan seterusnya. Tetapi orang bodoh itu orang yang membebek, at-taqalidu, taklid buta, ikut saja, sehingga kalau salah tidak tahu dan terjerumus dia kepada kesalahan, sehingga amalan-amalannya itu sangat mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi tidak memenuhi persyaratan diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada persyaratan yang dulu sudah pernah saya sampaikan, ada 3 hal dulu sudah saya sampaikan. Nah, membebek. Jadi sesungguhnya para jamaah, kita itu dilarang untuk mengikuti kepada hal-hal yang tidak kita ketahui sesungguhnya. Peringatannya Gusti Allah di dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ata kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani
semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita tidak boleh mengikuti para jamaah. Ada orang yang ikut puasa mutih supaya sugih, ya. Tidak tahu jeluntrungnya itu, ikut saja. Ada sholat sunnah ini tidak ikut, tidak tahu, ikut saja. Tidak pernah dia bertanya ke ustadz, mempelajarinya atau bagaimana. Ya, kita dilarang untuk mengikutinya. Jelas ayatnya. Ya. Jadi membebek itu, ya, ikut sana ikut sini, itu tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di sana sholat berjamaah cowok pecepetan, ya. Ikut saja. Kalau saya sholat di sana ya mungkin saja ikut cowok pecepetan begitu kira. Di daerah mana itu militer ya, terawih cowok pecepetan. Ikut saja, ya. Tidak berusaha untuk mengetahui apakah contohnya Rasulullah itu sholat seperti ini, ya. Tidak mengetahui, tapi ikut saja. Tidak tahu padahal dia itu, maka dia kena ayat itu. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, orang tidak cerdas itu, orang yang berada di dalam kejahilian itu, manakala keinginannya ditaruh di atas ketentuannya Allah sama Rasulullah. Keinginannya itu dimenangkan, maksudnya itu. Disuruh sholat berjamaah, tapi saya tidak pengen sholat berjamaah, sholat saja di rumah. Ya. Perintahnya itu yang dicontohkan oleh Rasulullah itu dikalahkan oleh keinginannya. Disuruh puasa, aku tidak puasa, nanti sakit, padahal sehat-sehat saja. Jadi ketentuannya, perintahnya Allah dikalahkan oleh nafsunya, oleh keinginannya. Itulah yang dinamakan mempertuhankan hawa nafsu, karena nafsunya dimenangkan, selalu dimenangkan, atau selalu mengalahkan syariat Allah dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah saya sampaikan sebuah hadis yang berbunyi yang artinya ada 5 halangan yang menghalangi manusia. 5 penghalang. Yang pertama, mukminun yahsuduhu wa munafikun yabghaduhu wa kafirun yuqatiluhu wa syaitonun yudilluhu wa nafsun tunazi'uhu. Nafsunya yang melawan. Jadi sesungguhnya semua orang itu memiliki nafsu yang berkecenderungan untuk melawan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada itu di dalam diri kita juga ada. Maka itu kalau dimenangkan lagi, terus dimenangkan, sehingga ndak sholat, ndak puasa, ndak itu, ndak ini, itu namanya mempertuhankan hawa nafsu, dan orang seperti itu akan disesatkan oleh Allah. Orang yang seperti itu tertuang di dalam surat Al-Jasiyah, surat nomor 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah
Faman yahdihi min ba'dillahi afala tadzakkarun. Tahukah engkau wahai Muhammad, kata Allah, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Dibiarkan sesat. Karena sesat kemudian dia itu menjadi orang yang tidak cerdas, orang yang bodoh, orang yang berada di dalam kejahilian. Kemudian yang ketiga para jamaah, al-istikbaru. Orang tidak cerdas itu adalah orang yang merasa dirinya lebih daripada yang lainnya. Apa itu orang itu pekerjaannya begitu, aku ini loh pekerjaannya loh ini. Merasa lebih tinggi, merasa lebih. Dia orang miskin, apa infaknya hanya segitu, saya dulu segini. Dalam hati kemudian mungkin bilang ke siapa, merasa lebih. Itu orang sombong. Orang sombong itu orang yang tidak cerdas. Ya. Sama dengan iblis. Ketika iblis ditanyai oleh Allah, wahai iblis, apa sebenarnya yang menghalangi engkau untuk bersujud kepada Adam? Maka iblis menjawab, aku ini lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Merasa lebih. Jadi merasa lebih itu adalah sifat iblis. Terus kepada siapa saja, ya biasa saja. Kalau tidak merasa lebih rendah ya sama begitu. Tapi kita jaga tidak merasa lebih daripada yang lainnya. Seperti iblis ini merasa lebih, kemudian dibuat Allah menjadi sesat, menjadi makhluk yang bodoh, sesat dan masuk neraka. Itu bodoh, masuk neraka. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menjadikan aku sesat, ya, menjadi orang bodoh, menjadi makhluk yang bodoh, maka aku akan menghalang-halangi hamba-hambamu dari jalan yang lurus. Jadi dia itu sesat, mengakui dia sesat. Itu iblis. Dan di dalam surat ini tadi, surat nomor 7 ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda ila amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu, wahai iblis? Ia, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Begitu jawabannya iblis. Kemudian yang keempat, orang tidak cerdas itu orang yang kalau diberitahu ya ngengkel. Ngengkel padahal ya, yang dipegangi, yang dipakai itu adalah salah. Ini namanya tidak mau menerima hidayah. Itu namanya al-istighfaru. Maaf, bukan. Al-istighna'u. Tidak mau menerima hidayah. Diberitahu itu ngengkel. Wah, ini enggak cocok ini sama saya. Disingkirkan. Enggak mau. Loh, apa ada? Banyak orang seperti itu, banyak. Ya. Di kantor saya dulu banyak orang yang di dalam sabuknya itu Pak dibeseli tulisan Arab yang katanya jimat. Diberitahu, nggak mau buang dia itu jangan, itu syirik, itu nggak boleh. Karena kekuatan itu hanya pada Allah, la haula wala quwata.
Maka jangan pakai begitu-begitu, tidak bisa apa-apa itu, dilempar, dibanting-banting ke sana tidak bisa apa-apa. Ada itu. Ya. Tapi ngotot. Wah, saya kalau nggak pakai ini, Ustaz, nggak enak, saya ini merasa saya ini lemes. Begitu katanya. Ya lemes soalnya durung bayaran. Ya. Ada juga saya punya teman pengajian. Saya pernah pergi ke tokonya. Loh, di tokonya itu ada gantungan begitu. Ada gantungan apa itu, pokoknya dibungkus begitulah. Jimat itu. Ada begitu. Ya, begitu. Ya. Ada juga kalau saya sholat gitu lewat di depan rumahnya Pak Gubernur. Ya. Di rumahnya, ini direkam. Ada orang yang rumahnya ya kadang-kadang dikasih kaca, kasih kaca itu. Ya, saya tanya untuk apa kaca ini? Kalau iblis masuk sini terus lihat kaca itu wajahnya jelek, pergi dia nggak mau. Itu. Ada itu, ya masih banyak lah. Sekarang itu masih banyak. Gitu. Itu kalau diberitahu ya ngotot. Itu tidak mau menerima hidayah para jamaah. Mungkin dia bilang, oh mbah-mbahku pian ya wis ngene kok. Jarine kok ya wis ngene, padahal enggak jelas. Al-Qur'an dan hadis sunnah Rasul itu jelas, tapi enggak mau. Itu di dalam surat Al-Maidah surat nomor 5 ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, mari mengikuti sesuatu yang telah diturunkan dan mengikuti Rasul yang Allah turunkan dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukup bagi kami apa yang kami dapat pada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang? Kata Allah, mereka walaupun mereka tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak pula mendapat petunjuk, apakah ikut? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kita sudah tahu jawabannya. Ya harusnya tidak ikutlah. Yang jelas yang harus kita ikuti para jamaah. Nah, yang terakhir, yang kelima, orang yang tidak cerdas itu orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Dzannussu, gak oleh rezeki, waduh ya apa rek, Gusti Allah iki kok aku enggak diparingi rezeki. Berkeluh kesah, seolah-olah itu menyalahkan Gusti Allah. Ya, Mas Agus ini naik motor ke Surabaya, waduh hujan ini, wah gimana ini, mengeluh. Tapi tidak, ya ini hanya saja permisalan. Ya, kadang-kadang anaknya tidak diterima mengeluh. Kadang-kadang telat naik pesawat mengeluh. Padahal ada hikmahnya loh. Kalau enggak telat malah pesawatnya jatuh. Begitu. Itu kan banyak kejadian yang semacam itu. Mengeluh. Itu secara tidak langsung menyalahkan Allah. Tidak mau kepada takdirnya Allah. Dzannussu, berprasangka buruk. Itu adalah orang bodoh, orang yang berada di dalam kejahiliaan. Ayatnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, surat nomor 48 ayat 6. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billah dhannas sau alaihim dairatus sau wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dia mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang musyrik
laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk kepada Allah. Jadi orang yang berprasangka buruk itu diazab oleh Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk. Allah pun murka kepada mereka, melaknat mereka dan menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Para jamaah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak berprasangka buruk kepada Allah. Dan lebih lengkapnya, mudah-mudahan kita termasuk dijadikan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang tidak cerdas atau orang-orang yang berada di dalam kejahilian. Amin. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.